Oke guys, ini adalah hari ke-16 menjadi seorang pengangguran. Di sini kita akan mengerjakan soal latihan laporan gaji pegawai PT Nama dan Anda Properti, Jalan Kucing Manis nomor 3. Oke, di sini instruksinya adalah kita mengisikan kolom jabatan dengan mengambil satu karakter dari karakter ketiga. Jika kode sama dengan 1, maka dia adalah seorang kepala. Kemudian jika kode adalah 2, maka dia adalah seorang staf. Dan jika kode adalah sama dengan 3, maka dia adalah seorang operator. Di sini kita bisa menggunakan fungsi if dan juga mid yang dikombinasikan. Bisa kita tuliskan dengan seperti ini. Dia untuk angka 1 berada di karakter ketiga dan hanya satu angka, berarti kita tuliskan seperti ini. Sama dengan 1. Maka dia seorang kepala. Tapi jika dia 2 ya, kita kalau malas bisa sih guys kopikan ini. 2 ya, kita ganti ini, maka dia staff ya. Kemudian yang ketiga kita isikan ketiga, dia seorang operator. Oke, lupa kurungnya ada 3 ya guys ya, karena kita masukkan 3 fungsi if. Oh, sama dengannya jangan lupa dihapus guys, DI mengopi guys. Oke, udah. Ini kita bisa combo dengan Ctrl D untuk mengisi baris selanjutnya dengan rumus yang sama. Kita Ctrl D. Oke, sudah bener ya. 3 adalah seorang operator, 1 kepala, 2 staff. Oke, selanjutnya status. Nah, cara mengisi status kita baca instruksinya dulu. Status diambil dari satu karakter terakhir. Jika S maka single, jika M adalah married. Untung di sini gak ada nama gue. Oke. Ini karena berada di karakter terakhir dan dia ada di kanan ya guys ya. Jadi dalam mengolah kata itu dikenal 3 angka, left, mid, dan juga right. Berarti kita bisa menggunakan kombinasi if dan juga right. If right, HT, dia di B6 ya, B6 kemudian satu angka saja sama dengan S, maka dia single. Kemudian kita seperti biasa copy, jangan lupa dihapus sama dengannya. BTW untuk rumus yang hanya tersedia 2 logika ataupun dia berada di akhir logika selain yang sudah pikirkan sebelumnya atau sudah ada pernyataannya, maka biasanya kita bisa mengisikan satu aja guys. Misalkan ini ya. Kemudian kita isikan seperti ini. Maka dia akan terisi merit ya guys ya. Oke, kita coba dengan rumus yang ini. Kita blok ke bawah, kemudian Ctrl D. Aduh, Ctrl Z, kekerasan mejanya guys. Ctrl D.
Oke, bisa kan? Jadi kita tidak perlu menggunakan cara yang tadi guys. Nah ini kita hapus, kemudian kita blok ke atas, Ctrl D lagi guys. Oh gak bisa ya, Ctrl D mengikuti yang atas, Ctrl C, Ctrl V. Oke udah. Kemudian untuk divisi kita bisa mengisikannya dengan satu karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu. Berarti ini menggunakan VLOOKUP, diambil dari satu karakter pertama. Jadi bisa kita menggunakan VLOOKUP left ya. Jika apa guys, left B6 1, kemudian tabel array ya. Tabel array adalah ini. Tabel array-nya adalah ini guys. Ini harus kita ikat sih. Maksudnya ngikat itu kita absolutkan supaya nanti bisa menggunakan combo dengan Ctrl D. Oke. Dan yang mau kita pakai itu adalah data divisi guys. Berarti dia ada di kolom kedua. Oke, kayak gini. Dia seorang distributor. Mas siapa nih yang distributor? Oh, Mbak Dewi ternyata. Oke, untuk gaji pokok kita bisa copy ini ya. Gaji pokoknya itu ada di sebelahnya kan. Cuman dia ada di kolom ke-3. Oke, jumlah anaknya. Nah, untuk tunjangan kita harus baca nih guys. Jika statusnya menikah mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan 25.000, jika tidak maka 0. Oke. Berarti dia harus menikah dan juga punya anak. Berarti yang menikah tapi tidak punya anak tidak dapat tunjangan. Kemudian yang punya anak tapi dia tidak menikah berarti dapat ya, harusnya sih, logikanya kan gitu. Oke, kita masukkan fungsi if di sini. Jika menikah, married ya, married. Kayak gini, married. Maka ini dia dapat tunjangan guys. H6 kali 25.000 kali gaji pokok. Oh enggak, yang kali 25.000 bukan. Kalau kali gaji pokok keenaan. Kemudian karena ini perhitungannya nggak usah dikasihkan info kalau dia adalah karakter, karena dia adalah rumus. Oke. Tapi sebaliknya jika dia enggak ya, ini hanya 2 logika, maka H6 kali 0. Artinya rumus ini hanya berlaku untuk dia yang menikah guys. Total gaji adalah harusnya gaji pokok ditambah tunjangan ya.
Iya betul. Jadi tinggal kita tambahkan G6 ditambah H6. Sudah ketemu sebesar, sorry guys, bukan H6 tapi I6. Ini kita bisa seleksi, kemudian Ctrl D, seleksi lagi, Ctrl D, kemudian kita seleksi lagi, Ctrl D. Oh, kita salah masukkan rumus guys, ini harusnya 0. Dia single tapi punya 3 anak, berarti gak menikah. Bener logika gue tadi guys. Ini hapus nih, kita tekan lama, clear contents, kemudian kita blok lagi, Ctrl D. Oke, jadi yang punya tunjangan itu harus dia menikah dan juga punya pasangan dan juga harus punya anak. Jadi syaratnya ada 2. Oke. Di sini total seluruh gaji. Oke, kita disuruh mentotal, ini sum ya. Sum. Oh, bisa loh sebenarnya pakai tanda plus. Sum mulai dari J6 sampai J15. Oke, bisa kan? Kemudian kita pakai tanda plus lagi biar beda ya. Gaji terbesar itu adalah maksimum dari J6 sampai dengan J15. Selanjutnya untuk gaji terendah adalah minimum dari J6 sampai dengan J15. Kemudian untuk gaji rata-rata adalah kita average ya, Verage dari J6 sampai J15. Kemudian untuk jumlah data berarti count. Count dari J6 sampai J15. Harusnya ada 10. Oke. Ini sudah dikerjakan dengan cepat harusnya, karena kita menggunakan rumus Excel ya. Bayangkan jika ini kita hitung dengan manual, mungkin hanya 10 menit sih. Oke, sekian, terima kasih tutorial yang mungkin jauh dari kata sempurna ini. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu dengan tutorial yang lain tentang Excel dengan contoh kasus yang berbeda di pertemuan yang selanjutnya. Oke guys, see you next time.